penuaian salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Senin tanggal 7 April 2025 kita boleh bersama-sama kembali. Dan Ibu Vetlam salah satunya paling suka bilang begini, puji Tuhan kita masih hidup hari ini ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan tema pada hari ini yaitu pintu berkat Tuhan tidak bisa ditutup oleh dunia. Sekali lagi, tema hari ini adalah pintu berkat Tuhan tidak bisa ditutup oleh dunia. Seorang baru saja resign dari pekerjaannya karena bosnya terlalu pelit, gajinya kecil, pekerjaannya tidak dihargai. Lalu kemudian orang ini update status Bapak Ibu sekalian di medsosnya, dia bilang gini, udah kerja kayak kuda tetapi berkatnya kecil seret. Emang kalau tidak lahir dari keluarga kaya, jalannya mentok. Ya nasib, ya nasib. Itu yang ada di status medsosnya. Dan kemudian status ini langsung viral. Banyak orang merasa mengalami hal yang sama. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, benarkah dunia atau orang bisa menentukan seberapa besar berkat bagi setiap kita? Apakah benar dunia atau orang bisa menutup pintu-pintu berkat Tuhan yang mestinya terbuka bagi kita? Saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang yang sangat sederhana yang tinggal di sebuah pelosok desa di Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian. Ia tidak tamat sekolah dasar, kemudian tinggal di desa kecil sekitar Wonosobo, masih masuk lagi ke pedalaman. Ya, awalnya dia berjualan hanya punya gerobak dorong. Ya, tapi ia setia, dia jujur setiap pagi dia mendoakan dagangannya. Beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu sekalian, usahanya itu berkembang, ia punya karyawan, bahkan kemudian dari jualan itu dia diminta untuk menjadi supplier di kantin-kantin yang ada di sekolah, yang ada di desa itu, bahkan sampai kecamatan yang ada di sekitarnya. Ya, ternyata Bapak ini jualannya adalah rujak manis, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang tanya, Pak, apa rahasia suksesnya? Dan Bapak ini dengan polos berkata, kalau Tuhan yang sudah buka jalan, siapa yang bisa tutup? Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak peduli apa kata dunia tentang kita, tidak peduli seberapa besar hari ini kita menerima gaji, tidak peduli kita tinggal di mana, ya, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Latar belakang pendidikan kita, mungkin maaf, ada yang seperti Bapak ini yang mendorong gerobak yang pendidikannya cuman tamat SD. Kalau Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sudah buka pintu berkat, percayalah, tidak ada yang bisa menutupnya. Dunia atau orang-orang mungkin bisa menutup pintu-pintunya bagi kita. Tapi, seperti kata Alkitab, kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Tuhan itu adalah pemegang kunci dari segala pintu-pintu. Kalau Tuhan pakai kuncinya, dia buka pintu itu, maka berkat akan mengalir dalam hidup kita. Berkat Tuhan tidak bisa dihalangi, berkat Tuhan tidak bisa digembok oleh siapapun,
atau bahkan oleh sistem dunia yang jahat dan kejam. Ya, yang pertama, kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan menyediakan berkat di tempat yang dunia anggap tidak berguna. Sekali lagi, Tuhan menyediakan berkat di tempat yang dunia anggap tidak berguna. Hari-hari ini cukup viral lagu yang dinyanyikan oleh gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma dengan Pastor Frankie Kuncoro. Judulnya adalah Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberkati. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masih ingat apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 26 ya. Di situ dikisahkan tentang seorang yang bernama Ishak. Pada waktu itu di Kanaan terjadi krisis, terjadi kelaparan, kemudian air di mana-mana juga kurang, sumur-sumur mampet ya. Maka Ishak kemudian kepingin pergi ke Mesir, karena di Mesir tetangga dari Kanaan itu adalah satu tempat yang subur. Nah, dalam perjalanan ke Mesir, Tuhan kemudian berbicara kepada Ishak supaya dia jangan pergi ke Mesir. Maka kemudian tinggallah Ishak di satu daerah yang bernama Gerar. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 itu Tuhan bilang kepada Ishak, Ishak menaburlah ya. Dan ini hal yang nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Menabur kok di tanah yang kering, menabur kok di tanah yang tandus, yang secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kita lihat bagaimana ketika Ishak itu taat kepada firman Tuhan. Alkitab bilang, maka Ishak tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Mengapa dia mendapat hasil 100 kali lipat? Dengan jelas Alkitab bilang karena ia diberkati Tuhan. Kalau dihitung persen-persenan, 100 kali lipat itu adalah 10.000%. Ya, dari kisah ini kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Kristus Yesus Allah kita, Tuhan kita bisa memberkati di tempat yang orang lain anggap kering. Dunia bilang ada gula, ada semut, ya. Tapi Tuhan sanggup mendatangkan berkat bagi kita meskipun nggak ada yang namanya gula. Mungkin tempat itu sepi, tidak strategis, dan tidak menjanjikan. Tapi kalau Tuhan yang memberkati kita, Bapak Ibu sekalian, maka hasilnya akan membuat kita terheran-heran. Ishak bukannya kabur waktu terjadi kelaparan, tapi Ishak justru taat kepada Tuhan untuk tetap tinggal di Kanaan, tepatnya di daerah Gerar, dan akhirnya menuai kelimpahan besar. Maka itu saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan, bukan karena kita tinggal di kota besar New York, bukan karena kita tinggal di Amerika Serikat, maka kita diberkati. Ya, bukan Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kalau Tuhan yang memberkati, maka tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau buka mata kita lebar-lebar, kita bisa melihat sampai ke daerah desa-desa, ada saja orang-orang yang diberkati. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan tanah yang tandus. Jangan pernah meremehkan tempat kerjamu yang kelihatannya tandus, kering, dan tidak bisa diharapkan. Ya,
Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Maka itu percayalah akan apa yang ditulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Bahwa Tuhan mau apa saja yang hari ini dipercayakan kepada kita, please Bapak Ibu sekalian kerjakan dengan segenap hatimu. Mungkin orang-orang tidak menghargai kita, tapi apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh sorga, dicatat oleh sorga. Bahkan Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 berkata, Tuhan itu adalah bos kita yang sesungguhnya dan kita adalah hambanya. Orang-orang di dunia ini hanya kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kita. Kalau orang-orang di dunia ini tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, Tuhan bisa memakai burung gagak. Ya, Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah Tuhan bisa membuat tanah yang tandus itu menjadi ladang emas bagi setiap kita. Hari ini mungkin ada di antara kita merasa hidupnya sedang ada di tanah yang kering, di padang gurun yang gersang, serba terbatas, tidak ideal, bahkan tidak dianggap oleh orang lain. Mungkin tempat tinggal Bapak Ibu jauh dari pusat keramaian, jauh dari kota besar. Usahanya hari ini sepi, atau lingkungan di sekitar kita tidak mendukung kita. Jangan lupa, seperti pujian tadi ya, berkali-kali dikatakan, biarlah kita mengandalkan Tuhan. Hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini, Yesus Kristus Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ukur potensi berkat kita daripada kondisi tempat, tapi ukurlah siapa yang menyertai, siapa yang memberkati, siapa yang menjadi Tuhan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua yang kita akan pelajari, bahwa pintu berkat Tuhan itu tidak bisa ditutup oleh dunia. Hal yang kedua, latar belakang kita tidak akan bisa menahan berkat Tuhan. Ya, saya ini melihat ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maaf Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau tadi Bapak di desa dekat Wonosobo itu dia tamat SD ya. Tapi saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang nasibnya lebih jelek daripada bapak itu. Dia nggak bisa menyelesaikan sekolah SD-nya karena pada zaman itu ya keuangan orang tuanya sangat terbatas. Tapi hari ini orang yang tidak tamat SD itu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ini bukan berarti bahwa Bapak Ibu nggak usah sekolah atau kita punya anak-anak tidak diberangkatkan ke sekolah. Kalau kita punya kemampuan, dana yang cukup, situasi memungkinkan, sekolahkanlah anakmu setinggi mungkin ya. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama ditulis begini. Dari Bethlehem Efrata yang terkecil. Wow, ada tulisan yang terkecil ya. Dari Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Bethlehem bukan saja kecil, tapi dikatakan terkecil, ya, tidak terkenal, tapi dari situlah lahir raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang pendidikannya rendah, atau kerjaan Bapak Ibu sekarang ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang ya. Gaji daripada Bapak Ibu pas-pasan
atau bahkan bos daripada bapak ibu pelit. Dengar bahwa itu tidak bisa membatasi rencana besar daripada Tuhan atas hidup kita. Kemarin saya sampaikan dalam ibadah hari Minggu bahwa Musa tinggal di padang gurun Median sebagai gembala di tempat yang terasing, di tempat yang sepi. Pada waktu itu usianya sudah 80 tahun. Tapi Tuhan angkat kemudian Musa menjadi pemimpin besar yang membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan. Jumlahnya kurang lebih hampir sekitar 3 juta orang, ya. Jadi dengar Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana besar dalam hidup setiap kita. Bukankah Alkitab berkata dari kitab Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rut, di kitab Rut itu diceritakan bahwa dia seorang Moab, seorang janda dari negeri asing. Kemudian dia setia kepada mertuanya yang bernama Naomi. Kemudian Rut ini ikut ibu mertuanya dan bekerja sebagai pemungut jelai di Bethlehem. Karena kesetiaan daripada Rut dan cinta kasihnya kepada ibu mertuanya, serta kemudian menjadikan Allahnya Naomi juga menjadi Allahnya Rut, apa yang terjadi? Rut diangkat oleh Tuhan, ya. Dan itu namanya dicatat selain di dalam kitab Rut juga di dalam kitab Matius. Karena Rut ini juga merupakan nenek moyang daripada Yesus Kristus Tuhan. Dengar, Rut bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi dipakai Tuhan. Jadi orang yang hebat. Tuhan itu tidak mencari orang yang hebat, tapi yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang setia. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Dunia bilang bahwa kamu itu cuma, tapi Tuhan bilang kamu itu semua dipilih oleh Tuhan. Maka itu jangan biarkan ukuran kota kita, jangan biarkan ukuran pendidikan kita untuk menentukan iman kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan belajar bahwa apa yang Tuhan buka tidak ada yang bisa menutupnya. Mari kita lihat dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 27. Yesaya 14 ayat yang ke-27 dikatakan, jika aku Tuhan Panglima Semesta, ya ini dari terjemahan sederhana Indonesia, ya. Jika aku Tuhan Panglima Semesta sudah berencana, tak akan ada yang dapat membatalkannya. Wow, keren banget. Yesaya 14 ayat 27 dari terjemahan sederhana Indonesia. Saya baca sekali lagi. Jika aku Tuhan Panglima Semesta sudah berencana, tak akan ada yang dapat membatalkannya. Dan jika aku sudah bertindak, tidak akan ada yang sanggup menghentikannya. Imani dan amini firman Tuhan ini, karena nasib kita sudah jelas di dalam Tuhan. Yang pertama, Roma 8 ayat 37 mengatakan nasib kita yaitu lebih daripada orang menang karena Yesus. Nasib kita dari Yeremia 29 ayat 11 yang tadi saya sudah singgung, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Dan itulah rencana Tuhan dan tidak ada yang dapat membatalkannya.
Dan kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan sudah bertindak, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sanggup menghentikannya. Tuhan itu tidak butuh persetujuan manusia untuk memberkati hidup setiap kita-kita. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh persetujuan manusia untuk memberkati hidup setiap kita. Kalau Tuhan sudah buka pintu, satu dunia pun bersatu tidak akan bisa untuk menutupnya. Tidak ada yang mampu memblokir berkat Tuhan atas hidup kita. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita telah belajar bahwa pintu berkat Tuhan tidak bisa ditutup oleh dunia atau siapapun. Yang pertama, Tuhan tidak Tuhan itu sekali lagi Tuhan itu mampu bisa memberkati di tempat yang dunia anggap tidak berguna. Yang kedua, latar belakang kita tidak bisa menahan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Jadi, mari mulai hari ini kita berhenti membatasi hidup kita dengan perkataan-perkataan kita. Kita harus berhenti membatasi hidup kita karena omongan-omongan orang atau perkataan-perkataan orang yang meremehkan dan merendahkan kita. Buka hati kita, kuatkan iman kita, dan percayalah Tuhan hari ini sedang bekerja di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dan pintu-pintunya, percaya atau tidak, akan segera terbuka tepat pada waktunya. Tahun ini, 2025, percayalah, itu akan menjadi tahun yang terbaik dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, sehingga kami mulai hari ini bangkit bersemangat bahwa Engkau yang mencintai dan mengasihi kami, Engkau yang sudah berencana atas hidup kami, dan rencanamu itu tidak mungkin gagal, dan Engkau sekarang sedang bekerja, bertindak atas hidup kami, dan kami percaya dalam waktu dekat ini hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena Tuhan mengangkat dan mempromosikan hidup setiap kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.